Sama halnya kalau misalkan tentang sejarah. Nah, itu sama. Jadi subjeknya yang dibahas atau pokok bahasan yang dibahas dalam buku tersebut tentang sejarah. Jadi bukan judulnya itu, matematika itu bukan judul, merupakan subjek. Kalau matematika judulnya apa tidak? Nah, subjek itu bisa berasal dari judul atau dari buku itu, isi buku. Karena tidak semua judul itu ada subjeknya. Contohnya begini Bu, Ibu pernah nonton serial film Ayat-Ayat Cinta? Iya. Kira-kira subjeknya apa? Ayat cinta. Ayat-Ayat Cinta ya. Nah, kebanyakan seperti itu. Itu masuk karya fiksi Bapak-bapak Ibu-ibu. Di karya fiksi itu bisa berupa novel, puisi, pantun, itu masuk di dalamnya. Iya, jadi itu masuk koleksi fiksi. Nah, ketika ada buku tentang novel, maka novel itu disatukan dalam satu rak. Di orang yang mencari pun lebih mudah. Begitu. Ada lagi? Jadi Facebook itu kan ya, sementara kita kan ada penelitian ya, penelitian permintaan data, ada buku non fiksi dan fiksi. Yang dimaksud gimana itu? Oke, bagus sekali. Nah, kalau buku fiksi berarti buku itu buku-buku karya sastra, buku cerita, buku novel, dongeng, kemudian drama, itu merupakan bagian dari karya sastra atau buku fiksi. Iya, betul. Nah, non fiksi itu seperti apa? Ya selain buku fiksi, buku pelajaran boleh, mau buku tentang psikologi juga boleh. Karena buku pelajaran itu kan tidak hanya di SD, tapi buku-buku tentang pengetahuan umum itu merupakan bagian dari non fiksi. Nah, kebanyakan kalau di bahasa perpustakaan karya fiksi, karya non fiksi, kadang kita bingung karena kita terpatri dengan istilah-istilah, padahal kita sebetulnya sudah tahu, cuma namanya aja nggak tahu. Oke, ada lagi? Bagus sekali Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi kalau misalkan ada yang mengganjal langsung aja nggak apa-apa. Kita nyantai. Oke, yang ketiga, maaf salah tulis, membantu dalam pemilihan dokumen yang berkenaan dengan edisi. Di edisinya misalkan tadi disampaikan, Pak, kalau misalkan bukunya ada 20, apakah di buku Indo itu ditulis semua? Iya. Jadi nanti untuk membedakan apakah nanti ada terbit cetakan versi edisi, revision edisi revisi, ya itu belum tentu isinya sama dengan yang terdahulunya, maka itu perlu ditulis ulang. Nah, Anda kalau misalkan malas menulis ulang, nanti ada caranya di bonus di belakang kalau ditanyakan. Nah, selanjutnya katalog. Tadi masih ingat daftar buku yang ada di perpustakaan itu disebut katalog. Nah, katalog itu banyak bentuknya. Yang pertama ada katalog kartu. Kalau katalog kartu tuh kurang lebih ukurannya kayak gini, cuma lebih besar. Nanti saya ada contohnya. Kemudian katalog bekas atau sheet katalog, dibentuknya dalam berkas, jadi bisa dalam bentuk buku. Kemudian yang ketiga adalah katalog cetak. Kalau misalkan Anda pernah dikasih judul-judul buku tidak dari penerbit, kalau di sekolah ada dari Yudhistira, dari Erlangga, segala macam, itu salah satu contoh katalog yang dalam bentuk buku. Jadi katalog itu tidak harus seperti ini, jadi banyak macamnya. Ini sekedar Anda tahu. Jadi saya kasih nanti yang lebih gampang. Ada juga katalog induk. Nah, katalog induk itu kalau bahasa kerennya union katalog. Jadi kumpulan dari beberapa katalog. Jadi kalau misalkan di Pamekasan ini dari sekian perpustakaan, katalognya digabung, maka menjadilah katalog induk. Kemudian katalog jadi katalognya dalam komputer. Kemudian yang berikutnya adalah katalog online atau OPAK. Nah, ini yang paling banyak
beredar sekarang. Jadi kalau di perpustakaan sudah tidak asing lagi, namanya OPAC, Online Public Access Catalog. Apakah di perpustakaan SD bisa dikasih katalog? Sangat-sangat bisa. Yang diperlukan komitmen Bapak Ibu selaku pengelola perpustakaan dan pemangku kebijakan di sekolah Anda masing-masing. Sangat-sangat bisa, dan bahkan itu bisa gratis. Lagi-lagi di belakang bonusnya. Kemudian susunan katalog. Nah, kalau katalog kartu, ini berbicara katalog kartu, itu disusun berdasarkan pengarang. Di masing-masing buku itu idealnya satu buku ini dibuatkan 3 katalog. Yang pertama katalog pengarang, yang kedua katalog judul, dan yang ketiga katalog subjek. Ribet Bapak Ibu ya, sekedar Anda tahu, nanti ada yang lebih gampang. Nah, sebelum berbicara katalog lebih mendalam, ada aturan main dalam pembuatan katalog. Nah, aturan mainnya seperti apa? Ada 8 unsur deskripsi fisik, atau kalau di bahasa perpustakaan deskripsi bibliografi. Itu ada 8 macam. Apa itu deskripsi bibliografi? Yaitu proses pengatalogan yang meliputi pengenalan dan penguraian fisik dokumen. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sekilas ya. Ini apa? Kira-kira judulnya apa ini? Negosiasi anti gagal. Bingung nggak? Bacanya karena banyak warna, terus ada orangnya pakai kacamata lagi. Nah, ada yang sangat gampang sekali. Anda tinggal buka di halaman judul. Nah, dengan sangat mudah Anda bisa mengetahui judulnya itu apa. Nah, memang desain cover buku itu dibuat sedemikian rupa agar calon pembeli itu tertarik. Yang tidak mau beli jadi membeli. Nah, itu adalah triknya. Tapi di perpustakaan kita tidak butuh covernya, tapi kita butuh informasinya. Barangkali seperti itu ya. Nah, dari sini kita ketahuan judulnya Negosiasi Anti Gagal. Pengarangnya siapa? Sudah tertulis di sini, Eka Dharma Pranoto. Penerbitnya Adi Yogyakarta. Itu lebih gampang kita mengetahui informasinya daripada saya baca dari sini. Mau informasi lebih detail lagi, Anda tinggal buka satu lembar lagi seperti ini. Anda akan diberikan informasi kapan buku ini diterbitkan, penerbitnya di mana, tahun terbitnya, kemudian ISBN-nya berapa. Itu akan lebih detail di sini. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita mau mengolah buku, jangan lihat covernya. Katanya orang mun abinia cek kutili ratin jeun. Nah, congo esenah tekat bulin ahlak ke, barangkali di perpustakaan menerapkan kayak gitu. Esenah lagi ini Pak. Oke, yuk kita kembali lagi. Nah, yang pertama dari 8 unsur ini adalah daerah judul dan pernyataan tanggung jawab. Ini saya wajibkan untuk tahu, baik Anda sebagai kepala sekolah maupun pengelola perpustakaan. Karena ini wajib. Kalau kepala sekolah, apa saya tidak di perpustakaan? Kalau misalkan staf Anda keliru gimana? Kan Anda bisa menegurnya dengan dasar ini. Yang pertama adalah daerah judul. Di judulnya, kalau seperti ini, negosiasi anti gagal. Ini ada judulnya, sudah kita tahu ya. Nanti kita lebih gampang lagi. Kemudian pernyataan tanggung jawab. Nah, pernyataan tanggung jawab ini yang bertanggung jawab terhadap naskah buku atau koleksi. Siapa? Biasanya pengarang atau penulis. Nah, ada kalanya penulis itu 1 orang, 2 orang, atau 3 orang. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada karya editor, karya rame-rame. Ada juga yang bertanggung jawab sebuah instansi. Itu merupakan salah satu pernyataan tanggung jawab. Jadi kalau Anda mau gampang, judul dan pengarang, gitu aja lebih gampangnya. Kemudian yang kedua adalah daerah edisi. Nah, edisi ini penting Bapak Ibu. Di
buku ada kalanya seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan terbit pertama seperti ini, kemudian edisi pertama, kemudian karena permintaan banyak dan dimungkinkan di dalamnya perlu pengembangan, terbitlah edisi revisi. Nah, ini kenapa perlu kita ketahui, begitu ya. Selanjutnya daerah impresum. Anda tahu impresum? Impresum itu penerbit, daerah penerbitan. Nah, daerah penerbitan itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, penerbitnya siapa, kemudian tempat terbitnya, dan tahun terbitnya. Namanya impresum. Press, kalau bahasa Inggrisnya press, penerbitnya di impresum. Kemudian yang keempat, daerah data khusus. Daerah data khusus ini tidak dipakai, jadi Anda aman untuk yang keempat, tidak perlu hafal. Ini dipakai khusus karya-karya seni, kartografi atau terbitan berseri.